saya sampaikan kepada narasumber dari Yayasan Setesia Animal Indonesia yang bersedia hadir dan memberikan tentang hukum-hukum hewan. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan Bapak Jovan untuk memberi implementasi penegakan hukum perlindungan hewan di Indonesia. Oke. Sebelumnya terima kasih dari Ketua IRB, Independent Rescue Bali, dan rekan-rekan semua dari perwakilan komunitas masing-masing. Mohon maaf sebelumnya karena tempat memang kami sediakan sederhana dan memang kami tidak bisa memfasilitasi dengan banyak orang. Jadi cukup untuk perwakilan dan kedepannya nanti mungkin teman-teman dari yang hadir pada sore hari ini bisa meneruskan ke yang lain. Mungkin saya berdiri aja ya biar ini. Oke, perkenalkan nama saya. Ini nama lengkap saya, mungkin terlalu panjang atau gimana, inilah nama lengkap saya. Nama lengkap saya ini Andi S.C. Giovanni Manuel Kalpari, kemudian tempat tanggal lahir Tanah Toraja 21 Juni 1989, kemudian riwayat pendidikan saya di SD Negeri 1 Batu Tumunga Tanah Toraja. Kebetulan saya dulu karena papa saya seorang polisi, jadi saya harus pindah-pindah, jadi sekolah saya itu juga ada beberapa. Jadi di Bontang pernah masuk di SMA Negeri 2, kemudian terakhir di SMA Negeri 11 Tangerang, kemudian masuk di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Puang Rima Gelatung, kemudian masuk di Pelita Harapan, kemudian saya selesaikan S1 dan S2 hukum saya di sana, kemudian saya lulusan Perkumpulan Advokat dan Pengacara sebagai mediator. Untuk materi sore hari ini mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar ya, maksudnya tentang di sini saya lihat baik di media sosial maupun mungkin di hadapan kita masih ada yang melihat langsung ataupun ada yang menyaksikan langsung tentang penganiayaan hewan, kemudian kekejaman hewan. Sore ini kita akan berbagi tentang implementasi penegakan hukum perlindungan hewan itu sendiri. Nah, kita ini dulu, apa sih itu hukum itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan ya kamu harus dihukum gitu. Nah, tapi pada dasarnya mereka tidak tahu hukum itu apa. Nah, kalau konteks dari hukum itu sendiri adalah ini adalah general. Hukum itu adalah aturan di mana ketika hukum itu ada aturan-aturan, ada norma-norma yang harus dipatuhi, dan ketika itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Nah, makanya saya gambarkan secara global di sini, hukum sama dengan aturan, kemudian hukum adalah sanksi. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum otomatis dapat sanksi. Nah, sanksinya itu banyak. Kemudian ini yang paling mendasar, tujuan kenapa kita bergerak membantu pemerintah untuk menegakkan hukum perlindungan hewan. Nah, kalau kita flashback atau melihat peristiwa-peristiwa kekejaman hewan, kemudian penganiayaan hewan, ya mungkin kita bisa melihat banyaknya itu di media sosial dengan mereka dengan sengaja, entah itu mereka membuat konten, entah itu memang sengaja, entah itu memang tidak sengaja terekam. Nah, inilah fungsinya kita, kenapa kita harus bergerak membantu pemerintah untuk menegakkan ini, agar supaya kedepannya itu penegakan hukum tentang kesejahteraan hewan itu maksimal. Karena ketika bukan kita yang melapor, ketika kita misalkan mendapati orang itu, misalkan contoh ibu cucu, dia memukul kucing atau ada unsur pidana dalam penelantaran hewan, tetapi kita tidak melaporkan, artinya kita itu ikut berkontribusi terhadap apa yang dilakukan ibu cucu. Itu secara gambaran besarnya. Dan hukum yang relevan dengan perlindungan hewan itu ada di pasal 302 ayat 1, kemudian KUHP, kemudian pasal 66A ayat 1 junto, kemudian pasal 91B, di mana 19B ini menerangkan bahwa apabila kita melihat suatu penganiayaan atau ada unsur kekejaman hewan, kita wajib melapor. Itu wajib itu wajib, bukan disarankan tapi wajib.
Kemudian ada tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian pasal 302, 406 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya akan jelaskan tentang hukum di 302 ini. Nah, ini yang harus kita lebih pahami lebih dalam ini, maksudnya lebih besar, karena di sini adalah di pasal 302 ayat 1 penganiayaan ringan terhadap hewan. Barang siapa yang tanpa tujuan, yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatan hewan. Nah, unsur objektifnya adalah melukai, menyakiti, merugikan kesehatan. Nah, untuk sanksinya itu maksimal 3 bulan. Kemudian kalau dia sakit lebih dari 2 minggu itu maksimal 3 bulan. Kemudian ada sanksi kurungan, kemudian ada denda maksimal 300, karena sekarang masih ada rancangan undang-undang yang baru-baru disahkan dan itu berlaku 3 tahun yang akan datang. Jadi KUHP ini masih dipakai gitu. Jadi 302 ini masih dipakai. Oke. Nah, saya jelaskan dulu dari kata per kata, kata demi kata yang ada di sini. Nah, barang siapa yang tanpa tujuan, yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti. Artinya kan dengan sengaja, berarti kita sengaja. Beda ketika misalkan kita lewat kemudian kita tabrak kucing, kita tabrak anjing, kemudian anjing itu mengalami sakit, itu kan faktor ketidaksengajaan. Tetapi ketika unsur sengaja itu terpenuhi, maka itu sudah masuk di 302. Nah, mungkin sebagai gambaran yang lebih jelasnya atau lebih sederhananya, mungkin saya yakin di sini teman-teman pelihara kucing dengan anjing. Saya akan berikan contoh ini, kira-kira menurut rekan-rekan ini bentuk kekejaman hewan apa enggak? Ini kucing ya, ini kucing ini kalau nggak salah saya sendiri yang mengambil fotonya itu 1, 2, 3, ini ada 4 kucing di sini kemudian 2. Jadi ownernya itu kalau misalkan mau mandiin kucingnya ini dia harus siram. Jadi airnya itu ke bawah. Nah, ini adalah ini foto saya sendiri yang saya. Jadi ini termasuk memenuhi unsur kekejaman hewan atau penelantaran. Jadi tidak serta-merta, karena mindset orang-orang Indonesia sekarang penganiayaan itu ya seperti ini. Gitu loh. Dia ini yang paling ini yang paling dianggap adalah perbuatan kekejaman hewan. Sebenarnya ini pun termasuk kekejaman hewan. Karena kenapa? Ini tidak memenuhi 5 prinsip kesejahteraan hewan. Kemudian ini ada contohnya juga anjing yang dibawa dengan menggunakan kampil atau karung, ini sudah diracun. Kekejaman hewan itu pun, peracunan anjing itu pun juga termasuk kekejaman hewan. Karena kenapa? Ketika misalkan anjing diberikan makan, kemudian makan racun, kemudian dia kan akan kejang-kejang. Itu ada interval beberapa menit atau beberapa saat dia mengalami kesakitan. Jadi itu kan juga termasuk penganiayaan. Kemudian ada ini juga kebetulan saya sendiri yang kubur, ini adalah malnutrisi yang kalau nggak salah ini ya dok ya. Ini malnutrisi yang si Betty itu yang kita kubur di belakang villa. Nah, ini juga malnutrisi. Jadi ketika seseorang atau owner atau pemilik membiarkan anjing itu tidak makan dalam 1 hari misalkan, dan kebetulan dan kemudian anjingnya dengan tindakan seperti itu tidak diberi makan, kemudian tidak diberi minum, itu kan sudah memenuhi unsur kekejaman hewan. Jadi tidak serta-merta anjing itu dipukul baru itu dinamakan, baru dikategorikan itu kekejaman hewan. Tidak serta-merta. Mungkin di rumah kita sendiri mungkin kita mendapati ini. Ini yang paling fokusnya, ini kandang. Ini kandang ini. Ini kandang, kemudian ini juga rantai, kemudian ini pun juga bentuk kekejaman hewan. Nah, ini
saya sendiri yang handle kasusnya ini juga. Ini adalah kalau tidak salah warga yang di Pupuan ini menggunakan celurit kalau nggak salah. Nah kemudian ini juga, nah ini anjing yang saya selamatkan 17 Januari, sekarang udah gemuk. Nah di sini ini kan malnutrisi nih, ya kurus kering gitu. Dia cuma dikasih makan seminggu 3 kali. Nah jadi kan ini sudah memenuhi unsur kekejaman hewan. Jadi pada poinnya, pada intinya tidak serta-merta seperti kejadian ini baru dikategorikan kekejaman hewan. Ini dari kandang, kemudian peracunan, kemudian owner tidak memberikan makan yang cukup, kemudian ini juga merantai anjingnya sampai seperti ini. Kemudian ya ini juga jelas-jelas karena mindset orang Indonesia adalah kebanyakan 99% adalah ketika kita pukul hewan itu kategori kekejaman hewan, padahal sebenarnya kembali ke ini. Nah ini juga kemudian ini kandang, ini juga termasuk bentuk kekejaman hewan secara tidak langsung gitu. Tetapi orang mengatakan ya ini saya nggak pukul anjing saya. Nah memang tidak memukul, tapi tidak ada unsur ini kandang, kemudian ini juga, kemudian ini juga, ini kan tidak memenuhi 5 prinsip kesejahteraan hewan. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, ini akan ada unsur objektifnya ya, melukai, menyakiti, merugikan kesehatan. Yang semua yang terjadi tadi adalah yang misalkan dia di kandang, kemudian dia tidak makan, itu kan adalah unsur terpenuhinya unsur objektif di dalam 302, merugikan kesehatan. Ketika misalkan merawat kucing kemudian dia sakit, tapi sakitnya dilihat dulu apakah dia itu virus, apakah dia misalkan hal lain. Tapi kalau misalkan dengan sengaja, kembali kita ke sini, barang siapa yang tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja, berarti ketika tidak memberikan makan kucing itu kan faktor sengaja. Ya kan, itu faktor sengaja. Nah kemudian barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipelihara. Nah ketika misalkan ini yang saya tekankan dan sebenarnya sering sekali terjadi hal ini. Itu kita punya hewan mungkin overload misalkan 30, kemudian kandangnya kita juga 5 prinsip kesejahteraan hewan itu tidak terpenuhi. Nah ini tidak memberikan makanan yang diperlukan hewan untuk hidup. Kedua adalah yang sebagian atau seluruhnya menjadi kepunyaan atau di bawah pengawasannya. Nah yang mana dibilang sebagian atau seluruhnya menjadi kepunyaan atau di bawah pengawasan, saya rasa masuk di kategori sebagian pengawasan itu adalah feeding. Itu feeding. Karena kenapa saya mengkategorikan feeding di sini, karena kita yang mengawasi hewan tersebut gitu. Jadi ketika misalkan orang memberikan makanan kepada hewan atau mereka feeding, dan misalkan dia 1 bulan nih, misalkan 1 bulan kemudian 2 bulan lagi dia tidak memberikan makan, ini yang harus dipertanyakan, itu masuk enggak gitu loh ya kan. Karena kenapa, secara alamiahnya kan hewan itu diberi makan ya kan, maksudnya mereka ada nalurinya sendiri itu mencari makanan. Nah ketika datang manusia memberikan dia makanan, itu kan nalurinya hilang, secara otomatis itu nalurinya hilang, naluri untuk mencari makan. Tiba-tiba dia datang seseorang yang memberikan makanan, kemudian di mindsetnya ya udah setiap jam 5 pagi saya makan, kemudian jam 5 sore saya makan, ya udah saya nggak usah mencari. Nah apa yang terjadi ketika misalkan hal itu tidak dibiasakan, maksudnya itu tidak rutinitas. Nah dengan secara tidak sengaja kita sudah membunuh nalurinya perlahan-lahan. Nah siapa yang salah sebenarnya? Itu akan kita diskusikan, dan saya akan minta rekan-rekan untuk ini karena saya juga bukan feeder juga, dan saya akan belajar untuk menyikapi itu biar saya besok lusa ketika saya dimintai pertanggungjawaban soal ini, karena ini yang rancu sebenarnya.
di DPR MPR RI pun ini dipertanyakan bagaimana dengan feeding yang orang yang feeding yang ngasih makan itu. Ketika misalkan seminggu sekali kemudian 1 bulan dia baru punya makanan, ya kan, ataukah bergantung dengan donatur, tiba-tiba ini hewannya nggak makan, itu masuk kategori di 302 enggak? Gitu loh. Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, kemudian tidak memberikan makanan yang diperlukan hewan untuk hidup. Nah, sebenarnya pun hewan peliharaan ini nggak usah jauh-jauh untuk feeding, nggak usah kita jauh-jauh feeding atau gimana. Kita mampu ndak di sini? Itu dulu yang pertama, mampu ndak di sini kita? Kalau mampu ya saya nggak masalah. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, bisa ndak mempertanggungjawabkan ini? Mungkin orang-orang mengatakan seperti ini, banyak yang mengatakan saya tidak melarang untuk feeding. Saya pribadi pun tidak pernah melarang kamu nggak usah feeding. Di rumahmu saja kamu nggak mampu gitu. Saya nggak bisa melarang itu. Itu karena kembali ke personal masing-masing, pribadi masing-masing. Apakah kegiatan itu kegiatan sosial itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu kembali. Itu kan kita, dan itu kan pertanggungjawabannya bukan ke yayasan, bukan saja ke donatur, tapi pertanggungjawaban kita ke Tuhan itu. Nah, nanti kita lanjutkan diskusi-diskusi, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang semoga saja saya bisa jawab, dan mungkin ketika saya tidak bisa jawab, mungkin saya akan rundingkan sama pakar-pakar hukum yang mungkin ada di Yayasan Synthesia Animalia Indonesia. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas atensinya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.